Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, salam dari Bogor Baru. Kesempatan ini saya sharing dengan Anda mengenai topik atau perikop dari Alkitab yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Perikop ini pada Perjanjian Baru PB1 ya, dari Alkitab kita PB1 maupun PB2, judul perikopnya ini perlengkapan rohani ya. Di dalam NIV judulnya itu The Armor of God, The Armor of God. Nah, perlengkapan rohani atau armor itu atau perlengkapan perang itu adalah satu set perlengkapan yang biasanya digunakan untuk melindungi atau memproteksi seseorang atau individu. Yang tentu saja itu adalah tentara dalam peperangan. Jadi kalau disebutkan perlengkapan rohani di sini adalah perlengkapan individu, perlengkapan yang harus dimiliki atau dikenakan oleh seseorang dalam peperangan rohani. Nah, dari KJF ya, KJV ya, King James Version, versi Alkitab King James Version, judulnya ini bukan perlengkapan rohani tapi peperangan rohani. Jadi spiritual warfare ya, spiritual warfare atau peperangan rohani. Bapak Ibu, saudaraku, perlengkapan rohani memang diperlukan untuk perlindungan secara rohani. Ya, Anda tidak mungkin melakukan peperangan rohani ya dengan menggunakan fasilitas atau perlengkapan yang non rohani. Tapi peperangan rohani harus menggunakan perlengkapan rohani. Dan karena hidup ini adalah suatu peperangan rohani, maka kehidupan ini harus selalu mengenakan perlengkapan rohani. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda membaca dari atau Anda mengamati surat Efesus, maka perikop tentang perlengkapan rohani ini yaitu Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 adalah bagian akhir dari surat Efesus. Ini perikop terakhir dari surat Efesus sebelum penutup. Dan bagian ini dikemukakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus setelah penjelasan Paulus tentang panggilan rohani, ya, spiritual calling atau panggilan rohani. Kemudian juga ada berkat-berkat rohani, spiritual blessing, bahwa status orang-orang di Efesus itu adalah sebagai anak-anak rohani, ya, children of God, ya, anak-anak Tuhan, dan mereka harus hidup dalam persekutuan, ya, terutama ini persekutuan dalam rumah tangga dan keluarga sebagai satu persekutuan rohani, ya, apa yang disebut dengan spiritual unity, ya, itu adalah penjelasan dari Paulus tentang atau bagian dari surat Efesus ini, ya, isi dari surat Efesus ini, sebelum pada akhirnya Paulus menutup surat Efesus ini dengan perikop ini, perlengkapan rohani. Karena itu, ya, kalau kita menulis satu surat atau kalau kita membaca satu risalah, maka bagian akhir itu semacam penekanan atau kesimpulan dari surat Efesus atau penekanan dari surat Efesus tentang pentingnya kehidupan ini yang mengenakan perlengkapan rohani, karena sebetulnya kehidupan ini adalah peperangan rohani, ya. Hidup ini adalah suatu peperangan rohani. Jadi karena itu perlengkapan rohani itu begitu penting. Saudaraku, mari kita baca dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 yang demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari perikop ini Efesus 6 10-20, maka kita bisa melihat ada tiga hal, ya, tiga poin atau tiga hal yang bisa kita rangkumkan dari perikop ini. Yang pertama yaitu alasan kita mengenakan perlengkapan rohani. Alasan kita harus memiliki perlengkapan rohani dan alasan kita harus mengenakan perlengkapan rohani. Alasannya demikian, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama bahwa memang itu sangat penting. Sehingga Paulus mengatakan pada ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Tidak mungkin kita berperang rohani tanpa perlengkapan, ya. Dan kita tidak akan, ya, sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya sekalipun, ya, kita yang adalah anak-anak Tuhan, kita tak mampu bertahan dengan kekuatan sendiri. Karena itu di ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kita hanya kuat di dalam Tuhan. Anda hanya kuat di dalam Tuhan. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen ini hanya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mengapa atau alasan kita mengenakan perlengkapan rohani? Karena memang peperangan yang dilakukan adalah peperangan rohani. Ya, kamu berperang secara rohani. Dan peperangan itu seperti disebutkan dalam ayat 11, yaitu melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis menggunakan tipu muslihatnya, maka hanya dengan mengenakan perlengkapan rohani, maka kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kemudian mengapa sampai harus mengenakan perlengkapan rohani? Di dalam ayat 12, ya, menjelaskan bahwa kehidupan ini bukanlah melawan darah dan daging. Jadi peperangan rohani itu bukan melawan darah dan daging, bukan sesuatu yang secara fisik, ya, darah dan daging yang kelihatan, ya, darah dan daging yang berbentuk atau berwujud manusia, ya, darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa dunia yang gelap ini. Jadi pemerintah-pemerintah yang ada di dunia yang gelap, melawan kuasa-kuasa atau penguasa-penguasa di dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ya, di dalam PB1 disebutkan di udara, di PB2 ini dikatakan roh-roh jahat yang ada di langit. Ya, artinya di tengah-tengah kehidupan ini, ya, yang bergentayangan di langit ini, ya, adalah roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kemudian kuasa-kuasa dunia, penguasa-penguasa dunia, dan pemerintah-pemerintah yang bukan fisik, bukan darah dan daging, tapi kekuatan itu. Ditekankan betul di dalam ayat 11 bahwa mengapa peperangan rohani ini kita harus, di dalam peperangan rohani ini kita harus mengenakan perlengkapan rohani, karena berperang melawan tipu muslihat, ya, tipu muslihat iblis.
Di dalam bahasa yang lain dikatakan skema atau skenario jahat dari iblis. Jadi memang iblis bapa dari segala kejahatan ini menggunakan skema ya atau cara atau skenario yang selalu dilakukan, diubah, direncanakan, dilaksanakan, digunakan atau tipu muslihatnya untuk menyerang setiap orang percaya, menyerang seluruh manusia, tapi khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, seperti pada saat ini bahwa perang itu tidak hanya secara fisik ya, tetapi perang itu pada saat ini dengan high tech ya, high teknologi. Maka sama juga dengan iblis yang menggunakan hal-hal yang baru dalam menyerang kerohanian manusia. Dan kita bisa lihat bahwa banyak orang jatuh dalam peperangan rohani ini ya karena apa yang disebut dengan Internet of Things ya, Internet of Things atau hal-hal yang terkait dengan elektronik pada zaman sekarang yang membuat orang-orang banyak ya, orang-orang percaya ini mudah sekali jatuh dan kalah dalam peperangan rohani. Dan iblis menggunakan apa yang disebut dengan tipu muslihat dengan teknologi-teknologi yang baru saat ini ya, dengan cara-cara yang baru yang ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita untuk menyerang manusia. Nah, atau untuk menyerang kita, untuk menyerang anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apa makna, apa implikasinya dari bagian pertama ini? Bagian pertama ini yaitu alasan kita harus mengenakan perlengkapan rohani. Alasan kita harus menggunakan perlengkapan rohani. Nah, mengapa implikasinya buat kita ya, Bapak Ibu Saudaraku, implikasinya buat Anda yaitu bahwa Anda perlu menyadari dan memahami dan mengetahui tipu muslihat iblis ya yang khas bagi setiap orang. Jadi tipu muslihat iblis itu sangat variatif dan khas bagi setiap orang yang menyerang secara fisik ya, secara emosi, secara sosial, secara ekonomi, secara pride atau kebanggaan, menyerang kehidupan secara pribadi, menyerang kehidupan dalam keberadaan dan posisi kita di tengah-tengah rumah tangga ya, di dalam pekerjaan. Iblis menggunakan berbagai cara dan canggih untuk menyerang kita, dan itu adalah peperangan rohani. Jadi kita harus menyadari itu, tahu bahwa memang iblis menggunakan berbagai cara yang disebut dalam ayat 11 tadi adalah tipu muslihat untuk menyerang kita. Nah, karena itu pertanyaan lagi Bapak Ibu, mengapa harus mengenakan perlengkapan rohani? Karena hidup kita ini pada hakikatnya adalah kehidupan rohani. Apa yang terjadi dan dilakukan oleh setiap orang Kristen adalah hal-hal yang rohaniyah, ya, hal-hal rohani. Jadi bagi kita, bagi Anda tidak ada yang disebut dengan sekular. Ya, biasanya orang duniawi membedakan antara sekular dan spiritual, hal-hal yang rohani dan yang non rohani. Dan bagi kita, saudaraku, tidak ada hal yang sekular. Baik hal itu hal fisik, ya, yang terkait dengan kehidupan kita, itu juga adalah hal-hal yang spiritual. Hidup kita, keadaan tubuh kita, kerja kita, kegiatan Anda, pekerjaan Anda, semua hal-hal yang Anda lakukan secara fisik pada hakikatnya itu adalah hal-hal yang bukan sekular, tetapi spiritual. Dan mengapa? Karena memang sebagai anak-anak Tuhan, Roh Allah ya tinggal di dalam kehidupan kita ya. Dalam surat Roma dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan karena itu ya konsekuensinya bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang di dalamnya ada roh. Dan karena itu Bapak Ibu tidak ada yang sekular tapi spiritual. Dan apa yang kita lakukan ini adalah kehidupan yang penuh tantangan spiritual. Dengan kata lain, perang secara spiritual itu terjadi dalam kehidupan Anda atau kehidupan kita. Nah, itu adalah alasan mengapa kita harus mengenakan perlengkapan rohani. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat-ayat ini Efesus 6 10 sampai 20 ini menjelaskan bahwa perlengkapan rohani itu harus digunakan secara menyeluruh, secara lengkap, setiap saat dan tanpa henti.
Saudara, dari bacaan kita tadi dikatakan bahwa perlengkapan rohani itu yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, ayat 14. Baju sirah keadilan. Jadi kebenaran dan keadilan itu adalah merupakan bagian dari perlengkapan rohani yang ada pada setiap orang, yang harus dimiliki, dikenakan oleh setiap orang. Ikat pinggang kebenaran berarti bahwa hidup ini harus tegak, ya. Hidup ini harus tetap berada dalam kebenaran, ya. Dan baju sirahkan keadilan artinya bahwa perlindungan kehidupan kita itu adalah keadilan. Baju sirah adalah semacam rompi keadilan. Artinya itu untuk menahan bagaimana serangan dari luar, dan keadilan itu begitu penting. Kebenaran, keadilan, baju sirahkan keadilan. Kemudian kasut itu pada ayat 14, ayat 15 dikatakan kasut kerelaan. Kerelaan atau readiness, ya, kesiapan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kasut kerelaan ini berarti bahwa kita harus mengenakan sepatu, ya, atau kasut, ya, yang betul-betul membuat kita bisa berdiri dengan tegak, ya, dan di sana menunjukkan kesiapan Anda, kesiapan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempertahankan firman Tuhan, ya. Jadi kasut kerelaan itu artinya berdiri tegak, ya, di dalam berbagai kondisi dan keadaan untuk mempertahankan firman Tuhan, dan itu adalah bagian dari perlengkapan rohani. Perisai iman ayat 16. Perisai iman ayat 16 mengatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Perisai iman ini Anda tahu perisai, ya, untuk mencegah serangan senjata dari luar. Dikatakan dalam ayat 16, sebab dengan perisai kamu dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Kembali di sini ditekankan bahwa iblis dengan skenario dan skema penyerangannya, si jahat ini dia menggunakan panah api, dan panah api itu artinya serangan yang langsung, ya. Perisai biasanya kita gunakan untuk melindungi, ya, dan hanya dengan perisai iman yang bergantung percaya pada Tuhan, itu yang bisa merupakan perisai untuk kita, untuk Anda bertahan dari serangan si jahat dengan panah apinya. Kemudian peralatan yang lain adalah ketopong keselamatan, ya, ketopong atau helm, ya, helmet atau helm. Jadi keselamatan itu harus dikenakan, ya, di kepala kita, dikenakan sebagai ketopong, sebagai helm yang ada di kepala kita. Keselamatan paling penting. Kemudian pedang roh atau firman Allah. Jadi pedang roh atau firman Allah. Nah, saudaraku, jadi ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan firman, kasut kerelaan yang membuat kita tegak berdiri, bergantung pada firman Tuhan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Nah, kalau Anda memperhatikan perlengkapan rohani ini, maka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 dan 13 bahwa ini harus dikenakan secara sempurna, tidak bisa atau dengan seluruhnya. Saya baca ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi semua ini harus digunakan bareng. Kemudian di ayat 13 juga ditekankan sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang artinya bahwa secara menyeluruh perlengkapan rohani ini harus digunakan. Dengan kata lain begini, Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak bisa hanya menggunakan ketopong keselamatan. Jadi Anda mengatakan bahwa saya sudah selamat karena mengenakan ketopong keselamatan. Tetapi apabila Anda hanya mengenakan ketopong keselamatan tanpa kebenaran, tanpa ikat pinggang kebenaran, dan baju sirahkan keadilan, dan perisai iman yang terus-menerus pada Tuhan, yang bergantung menerus pada Tuhan. Dengan kata lain, apabila Anda hanya mengenakan ketopong keselamatan, maka Anda akan diserang, dan dengan mudah diserang dengan panah api dari si jahat, iblis dengan berbagai tipu muslihatnya, atau iblis dengan berbagai skenario tipu muslihatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa artinya bagi kita? Nah, bagian kedua ini yaitu bahwa perlengkapan rohani harus digunakan dengan sempurna dan utuh. Tidak bisa hanya
kita sebut bahwa, atau Anda sebut bahwa Anda sudah selamat tanpa hidup dalam kebenaran, tanpa hidup di dalam keadilan, baju sirah keadilan, hidup di dalam ikat pinggang kebenaran, ya. Jadi semuanya harus dikenakan. Tidak bisa berdiri tegak, ya, menghadapi serangan iblis dan tidak menggunakan ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang kebenaran ini artinya membuat Anda, ya, setiap orang itu berdiri tegak, tetap berada, tetap bertahan dalam keadaan dan situasi yang ada di sekitar dia atau yang dialaminya. Jadi bangunlah sistem pertahanan dengan cara gunakan semua perlengkapan rohani secara utuh. Nah, bagaimana cara mengenakan perlengkapan rohani? Harus dilakukan secara utuh, ya, harus diterima secara utuh semuanya, dan kemudian membangun sistem pertahanan rohani itu. Karena kehidupan ini adalah peperangan rohani. Dan itu harus dikenakan senantiasa terus-menerus. Kemudian tidak bisa digunakan hanya salah satu saja, ya, tidak hanya keselamatan saja. Tapi ketopong keselamatan harus dikenakan dengan yang lain. Kemudian dari semua perlengkapan rohani ini, saudara bisa melihat di sini bahwa lebih banyak ini defense system atau sistem pertahanan. Ikat pinggang, baju sirah, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan. Boleh dikatakan 5 dari 6 perlengkapan rohani ini fungsinya itu untuk bertahan. Defense system. Dan biasanya kalau seseorang berperang, pedang itu dipakai untuk menyerang. Jadi hanya firman Allah, pedang roh yaitu firman Allah yang dipakai untuk menyerang. Yang berarti bahwa Bapak Ibu Saudaraku, perlengkapan rohani ini adalah satu defense system, sistem pertahanan iman kita. Dan karena itu kita harus mengenakan itu secara sempurna, secara menyeluruh untuk menghadapi berbagai tipu muslihat iblis. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yaitu mengenai saya sebut dengan logistik sistem atau sistem logistik. Jadi dalam peperangan biasanya ada orang yang di garis depan, mereka yang berperang secara langsung, tapi di garis belakang itu didukung oleh sistem logistik yang kuat. Dan kita bisa melihat di dalam ayat 18, 19, dan 20, 3 ayat terakhir dari perikop ini yang menjelaskan bahwa semua perlengkapan rohani seperti tadi dijelaskan itu adalah sempurna, harus dikenakan. Tapi kemudian harus juga ada yang disebut dengan logistik sistem. Dan logistik sistem itu membuat segala-galanya atau semuanya ini, ya, apa yang dikenakan ini menjadi utuh dan kuat, ya, dan mampu bertahan dengan skenario skema penyerangan dari musuh. Dan musuh kita seperti tadi saya katakan bukan darah dan daging, tetapi di kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, roh-roh jahat yang ada di langit dan tipu muslihat iblis. Nah, apa itu yang dimaksudkan dengan logistik sistem? Ayat 18-20 mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Jadi berdoa setiap waktu. Jadi tadi semua sudah disebutkan tentang perlengkapan itu, tapi kemudian Paulus pada ayat 18 mengatakan berdoa setiap waktu. Dan kemudian ayat 19 dan ayat 20 dikatakan bahwa berdoa untuk dirimu sendiri, berdoa untuk orang-orang kudus, dengan kata lain berdoa untuk gereja, dan berdoa untuk Paulus sendiri yang memberitakan firman, berdoa untuk para penginjil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa ini apa yang disebut dengan di samping sistem logistik, ini adalah bagian dari preemptive system. Preemptive system artinya harus dilakukan sejak awal agar tidak diserang, agar tidak terjadi peperangan. Karena itu Paulus katakan bahwa berdoa untuk dirinya, untuk para penginjil, untuk dia, untuk para penginjil.
sehingga firman Tuhan disampaikan, sehingga banyak orang menjadi percaya. Dan dengan banyak orang menjadi percaya, itu berarti kehidupan Anda, kehidupan kita di sekitar orang-orang yang percaya. Dan karena itu, ya, peluang atau probabilitas peperangan rohani itu makin berkurang, ya. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk para penginjil agar tidak diserang, agar tidak terjadi peperangan. Berdoa agar orang-orang yang dipakai iblis untuk menyerang kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang menyerang, yang dipakai iblis, si jahat itu, mereka menjadi percaya melalui penginjilan. Karena itu Paulus mengatakan berdoa untuk para penginjil. Maka yang terjadi yaitu peperangan itu berkurang. Ya, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, maka peperangan itu menjadi berkurang. Dan Paulus mengatakan bahwa doa ini adalah sistem logistik yang tidak lain adalah sistem yang mencegah terjadinya peperangan rohani. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus dalam ajaran mengenai doa Bapa kami, Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal ini. Di dalam doa Bapa kami, saudara, dikatakan begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa untuk mencegah peperangan rohani yang bisa saja terjadi bagi setiap orang atau terjadi dalam kehidupan setiap orang, karena kehidupan ini adalah peperangan rohani. Dan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua untuk mendoakan itu, untuk menyampaikan itu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kemudian lepaskan kami daripada yang jahat, tetapi lepaslahkanlah kami daripada yang jahat. Lepas dari tipu muslihat iblis, lepas dari si jahat dengan panah apinya yang menyerang setiap orang. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus, dan sebab itu ya sebagian dari sistem pertahanan itu, samping tadi perlengkapan rohani, yaitu doa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Paulus mengajarkan kita untuk berdoa bagi diri sendiri, berdoa bagi gereja, dan berdoa bagi para penginjil, ya, bagi dirinya atau para penginjil yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, dalam ayat 19-20 mengatakan begini. Berdoa juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi memang Paulus menulis surat Efesus ini ketika dia sedang dalam penjara, dan dia katakan berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi Paulus melihat doa penginjilan sebagai bagian dari logistik sistem untuk dalam suatu peperangan. Sistem yang menopang peperangan rohani itu dilakukan. Dan dengan doa maka peperangan rohani itu menjadi berkurang. Dengan doa maka peperangan rohani itu menjadi bisa disingkirkan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Begitulah doa Bapa kami. Saudara, apa maknanya bagi Anda? Berdoalah setiap saat ketika Anda merasa atau menyadari bahwa peperangan rohani sedang berlangsung. Hanya kita yang tahu bahwa ini kita sedang dalam peperangan rohani. Hanya Anda yang tahu bahwa Anda sedang berada dalam peperangan rohani. Dan karena itu berdoalah setiap saat. Nah, ketika Anda masuk dalam peperangan rohani itu. Menyadari bahwa peperangan rohani dalam diri Anda sedang berlangsung. Dan berdoa ketika Anda diserang oleh tipu muslihat iblis yang berusaha membuat Anda kalah. Ya, kalau Anda kalah dalam peperangan rohani artinya Anda mengikuti iblis, mengikuti setan, meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi itu yang harus dilakukan. Berdoalah setiap saat, di samping mengenakan 6 peralatan perlengkapan rohani yang sudah diajarkan, diuraikan sebelumnya. Nah, saudaraku, sebagai take away message bagi kita saat ini,
Sebelum Paulus menulis surat ini, ya 2000 tahun sebelum itu, Nabi Yesaya sudah bernubuat. Kalau Anda membaca 6 perlengkapan rohani ini ya dari Efesus pasal 6, 10 sampai 20 ini, maka referensi dari ayat-ayat ini terdapat dalam Yesaya 11, Yesaya 59 dan Yesaya 52. Yesaya sudah bernubuat bahwa perlengkapan-perlengkapan rohani ini adalah yang digunakan oleh Nabi Isa, yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, yang digunakan oleh Yesus nantinya, ya, ini 2000 tahun sebelum kedatangan, 900 tahun, ya, sekitar 900-800 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang hal ini, bahwa Yesus akan mengenakan perlengkapan senjata rohani ini ketika dia sebagai manusia yang sempurna harus berperang secara rohani di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudaraku, karena Yesus sudah menang dalam peperangan rohani ini, maka cara Anda untuk menang dalam peperangan rohani yaitu bergantung pada Tuhan Yesus. Mohon pada Tuhan Yesus agar Anda disertai oleh Yesus, diberi kemenangan dalam peperangan rohani, karena Anda bergantung pada Tuhan Yesus, karena Anda bersandar pada Tuhan Yesus. Dan hidup Anda, kehidupan ini adalah kehidupan yang memang secara rohani seutuhnya, bukan secara spiritual, ya, kehidupan yang spiritual, bukan kehidupan yang sekular, adalah kehidupan yang bergantung pada Yesus, sehingga Anda bisa menang dalam peperangan rohani. Mengapa? Karena Yesus sudah menang dalam peperangan rohani. Dan karena itu setiap Anda yang bergantung pada Yesus, maka Anda bisa menang dalam peperangan rohani. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.